Diadaptasi dari sebuah novel yang populer, film ini mengisahkan perburuan para bajak laut yang terus mencari kota misterius di dalam lautan. Kota ini tersembunyi di tengah pusaran air raksasa. Selain itu, monster air juga menjaga tempat ini. Para nelayan dan penduduk Pulau Eliksir juga ikut ambil bagian. Konon, di dalam kota bawah laut ini tersimpan harta karun dan kekuatan yang besar. Kekuatan ini bisa digunakan untuk menaklukkan dunia. Dari itu, mereka berlomba-lomba menemukan tempat ini. Gimana keseruannya? Silahkan subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Awal film memperlihatkan beberapa kapal bajak laut yang hancur. Sambaran petir dan kabut iblis menutupi tempat ini. Ternyata saat ini terjadi pertarungan Raja Bajak Laut melawan semua anak buahnya. Mereka memberontak karena sang raja yang bernama Hebo dicurigai akan menghancurkan tempat tersembunyi di bawah air. Konon, tempat tersebut menyimpan banyak harta karun. Di sana juga terdapat kekuatan yang besar. Para anak buah memaksa sang raja menunjukkan tempat itu. Raja yang memiliki kekuatan mengendalikan kabut iblis lalu menyegel tempat tersebut. Hal ini membuat diantaranya mencoba menyerang. Zirah emas yang digunakan Raja Bajak Laut ini mampu menghalangi sebagian senjata. Seorang anak laki-lakinya hanya menangis melihat sang ayah dikhianati dan terluka. Tembakan pistol emas dari seseorang bertopeng mengenai tubuh sang raja. Namun ia tetap pendirian tak mau memberikan petunjuk lokasi tempat tersebut. Raja Bajak Laut ini pun terbunuh dan terjatuh dari kapal. Di dalam keruhnya air, terlihat jelas jasadnya. Namun tiba-tiba, kemunculan monster air mendekat dan membuat semua nahkoda kapal ketakutan. Puluhan tahun kemudian, penduduk Tanka kini akan melakukan pemburuan harta karun yang konon terjadi pada waktu tertentu. Awalnya mereka hanya nelayan biasa, tapi karena pertanda jika pusaran air akan terbuka, mereka lalu memilih untuk berburu harta karun. Ritual dilakukan sebelum berangkat. Keseluruhan peserta ini adalah pemuda perkasa. Di antara pemuda itu terlihat seorang bernama Bian Haiseng, putra angkat dari ketua mereka yang bernama Bian Hailong. Haiseng sendiri sering mendapat celaan dari temannya yang bernama Erzu. Semua ini dikarenakan tato yang terdapat di lengan tubuh Haiseng menunjukkan dia adalah seorang bajak laut. Atas hal ini, Haiseng tak bisa berbuat apa-apa karena simbol tersebut telah ada semenjak dia kecil. Ayah angkatnya sendiri diam melihat perlakuan mereka kepada putranya. Pemburuan harta karun akhirnya dimulai. Pusaran itu menunjukkan tempat harta karun tersembunyi. Di sana juga terlihat Erzu sepertinya menghalangi Haiseng untuk menyelam. Namun ayah angkatnya memberi izin. Dengan segera juga, Haiseng mengikuti mereka. Mereka kini mulai menemukan barang antik peninggalan peperangan di masa lalu. Peti yang ditemukan diangkat ke kapal. Haiseng juga menemukan lempengan emas, namun ia hanya bisa mengambil sebagian saja. Lempengan emas itu tampak mengeluarkan energi, namun tak disangka, monster air itu muncul memperhatikan Haiseng. Di sisi lain, Hailong terlihat cemas dengan Haiseng. Saat itu teman-temannya telah kembali ke permukaan. Ternyata Haiseng sepertinya ditahan oleh kekuatan lain. Ia sendiri mulai lemah kehabisan oksigen. Dalam situasi yang seperti ini, kapal asing datang dengan serangan meriam. Hailong lalu berpesan agar semua tali dipotong jika 30 menit ia tidak kembali. Dengan segera Hailong menyelam mencari Haiseng. Di sana ia berhasil menemukan Haiseng yang mulai tak berdaya. Dengan bahasa isyarat Hailong menyadarkannya dan menjelaskan jika mereka harus segera ke permukaan karena kapal bajak laut telah datang menyerang. Tak lama kemudian, monster itu melintas yang membuat Hailong ikut terbawa arus. Haiseng berusaha memanggil teman-temannya. Di sana juga terlihat Hailong ayah angkatnya masih selamat.
Namun tak disangka, monster itu kembali muncul dan terlihat memakannya. Semua kru kapal panik, tali itu pun dipotong. Tanpa kasihan mereka meninggalkan Hai Seng karena kapal bajak laut itu pun menyerang mereka. Melihat kapal telah menjauh, Hai Seng hanya terdiam pasrah. Tak lama kemudian, kapal bajak laut itu tiba. Ia sendiri ditangkap para bajak laut tersebut. Di dalam kapal bajak laut ini, Hai Seng diinterogasi oleh ketuanya. Ternyata ketua bajak laut ini seorang perempuan yang bernama Mei Zizi. Ia juga mengambil lempengan emas yang ditemukan Hai Seng. Sepertinya, Mei Zizi mengenali lempengan tersebut. Ia bertanya identitas Hai Seng sebenarnya. Mei tak yakin jika ia adalah seorang nelayan biasa, karena lambang tato itu menunjukkan jika Hai Seng adalah seorang bajak laut seperti mereka. Saat itu, Hai Seng teringat di mana Erzu pernah mencela dirinya di depan orang banyak karena tato tersebut. Tak lama kemudian, Hai Seng dibawa ke ruangan tahanan. Di sana ia terkena jebakan seorang wanita. Wanita ini juga seorang tahanan. Jebakan itu ditujukan kepada prajurit bajak laut. Namun tak disangka Hai Seng yang terkena. Akhirnya, mereka diikat secara bersama. Wanita ini berusaha menyadarkan Hai Seng. Ia bernama Ansu. Atas kekompakan mereka berhasil terlepas. Dilanjutkan dengan perkenalan. Ansu adalah gadis yang berasal dari Pulau Elixir, yaitu pulau yang disegel dengan kabut iblis. Ia sendiri ditangkap oleh bajak laut ini ketika keluar mencari cara menghilangkan segel kabut iblis tersebut. Untuk menghilangkan segel ini, mereka harus menemukan kota di bawah laut yang selama ini dicari-cari semua orang. Mendengar Ansu mengatakan kota bawah laut, Hai Seng teringat dengan perkataan ayah angkatnya jika itu adalah impiannya. Mereka lalu sepakat untuk mencari kota tersebut secara bersama. Sebelum itu, strategi untuk kabur dirancang terlebih dulu. Hai Seng sendiri ingin mengambil lempengan emas miliknya yang berada di dalam kamar ketua bajak laut. Sedangkan Ansu akan melalui samping kiri kapal yang menurutnya akan aman. Sungguh sayang, para bajak laut mengetahui keberadaan Ansu, tapi mereka dalam keadaan oleng karena minum yang banyak. Di antaranya lalu memaksa Ansu untuk minum. Nasib baik keadaan memburuk, mereka saling serang. Pada kesempatan inilah Ansu meloloskan diri. Ansu merasa sedikit lega, akan tetapi seseorang pria bertubuh kurus dan seksi kembali menemukannya. Perhatian para bajak laut yang lain mulai sadar jika wanita ini ingin kabur. Di sisi lain, Hai Seng berhasil menemukan lempengan emas miliknya. Ansu saat ini dalam posisi yang sulit. Tiba-tiba, Hai Seng datang membantu. Mereka akhirnya berhasil lolos dengan sekoci yang telah Hai Seng persiapkan. Namun di saat itu, Mei datang dengan senjata crossbow. Ia berhasil menembak Hai Seng di bagian pundaknya. Mereka berhasil lolos. Mei lalu menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Akan tetapi, anak buahnya bertele-tele. Mei emosi kemudian membunuhnya. Keesokan hari, mereka masih berada di perahu. Ansu telah mengobati luka Hai Seng menggunakan rumput laut. Ia sendiri menatapi Ansu dengan rasa malu-malu tapi mau. Mereka berdua mulai akrab. Saat ini Ansu berniat membawa Hai Seng untuk pulang ke Pulau Elixir. Sebelum sampai ke pulau tersebut, mereka akan melalui segel kabut iblis terlebih dulu. Konon, kabut ini tak sembarangan orang berhasil melaluinya, baik orang-orang yang akan masuk ataupun yang keluar. Karena kabut ini diciptakan oleh kekuatan besar dari Raja Bajak Laut terdahulu yaitu Hebo. Cara agar bisa bertahan adalah dengan memanaskan suhu tubuh, menggunakan ramuan ajaib. Mereka akhirnya telah sampai, kabut itu pun dilalui. Ternyata, di dalam kabut itu juga masih terlihat bangkai kapal bajak laut yang pernah berperang dahulu. Suhu dingin mulai dirasakan. Tampak Hai Seng kesulitan bertahan. Ansu lalu memberinya ramuan penghangat tubuh, guna menetralkan rasa dingin. Beberapa waktu kemudian, Pulau Elixir akhirnya terlihat. Mereka berhasil melalui kabut iblis tersebut. Saat ini Hai Seng sepertinya teringat kejadian yang aneh. Seorang anak tenggelam dan di saat ia melihat monster itu. Seketika ia terbangun. Hai Seng sendiri mendengar seseorang yang sedang dimarahi. Ternyata itu adalah kakeknya Ansu. Ia marah karena Ansu secara ceroboh telah keluar dari pulau ini dan kembali membawa seseorang laki-laki.
Ansu menjelaskan jika pria ini telah menolongnya. Mendengar ini, kakek Ansu yang merupakan ketua pulau ini masih terlihat kesal. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Ansu, seperti yang pernah terjadi kepada ayahnya. Ternyata, Ansu adalah anak yatim piatu yang dibesarkan kakeknya. Tak lama kemudian, seseorang datang memberitahu jika Haiseng telah baikan. Di sisi lain, Haiseng bingung melihat tubuhnya penuh perban. Ia juga khawatir orang-orang melihat tato yang dimiliki. Namun bagian itu telah ditutup perban. Bisa dipastikan, orang yang membalut lukanya itu paham dengan lambang tato tersebut. Haiseng mencoba keluar melihat suasana. Seseorang anak perempuan datang menyapa dan memberi kincir angin mainan. Terasa di tempat ini penuh kedamaian. Seseorang bernama Wu lalu menanyakan keadaannya. Ternyata dialah orang yang mengobati dan membalut luka itu. Wu berkata jika identitasnya akan ia rahasiakan. Tak lama kemudian Ansu tiba. Ia sendiri memperkenalkan jika Tuan Wu adalah orang yang tahu tentang semua di pulau ini, karena ia sendiri suka meneliti sejarah. Mendengar ini, Haiseng lalu memperlihatkan lempengan emas miliknya. Mereka mencoba mencari tahu makna yang terukir pada benda tersebut. Dan ternyata, ukiran itu menunjukkan pintu rahasia menuju kota bawah laut. Buku catatan ini juga adalah peninggalan Raja Bajak Laut. Rahasia besar terdapat di dalamnya. Catatan yang dipecahkan kali ini yaitu pintu rahasia terletak di bawah kapal besar peninggalan. Mereka akhirnya sepakat akan mencari kapal besar yang dimaksud itu. Keesokan hari, mereka memulai pencarian. Gunung Duanbi yang terdapat pada petunjuk itu pun ditemukan. Dari sinilah awal perjalanan ditempuh. Tapi kapal besar yang dimaksud belum terlihat. Terlebih lagi, semenjak segel kabut iblis itu ada, kapal-kapal tidak pernah terlihat masuk. Tuan Wu telah berusaha mencari kapal ini selama 10 tahun, tapi belum mendapat petunjuk yang cemerlang. Ia sendiri diambang keputusasaan. Hari ini pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Malam itu pun mereka berdiskusi memecahkan setiap rahasia yang ada. Di lain tempat, Mei bersama rombongan bajak laut mendapat surat perintah agar mereka segera masuk ke dalam pulau Eliksir. Di malam itu pun rombongan para bajak laut mempersiapkan kapal mereka dengan matang agar lolos dari kabut iblis tersebut. Api super pun dinyalakan. Keesokan hari, perlahan Haiseng mulai mendapat petunjuk. Ternyata kapal besar yang dimaksud itu adalah ujung pulau yang menyerupai kapal besar. Di sana juga terlihat lubang yang terdapat di pinggiran pantai yang diyakini sebagai pintu rahasia. Dengan segera mereka mencoba memasuki tempat itu, dan ternyata memang benar. Lubang itu pun mengarah ke lorong bawah tanah. Mereka terus mencari petunjuk yang mengarah ke kota bawah laut. Di dalam lorong itu, tiba-tiba Wu berlari ketakutan karena lorong itu dimasuki air. Saat ingin menyelamatkan diri, Ansu terjatuh. Haiseng berusaha menolong, akan tetapi air mulai mengarah. Tanpa ia sadari, Haiseng tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mampu menahan air tersebut. Terlihat air itu membeku dengan kekuatannya. Ansu heran dengan kemampuan Haiseng. Ia sendiri tak menyangka ini semua. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya menemukan petunjuk baru yang berupa simbol. Simbol-simbol itu pun menjelaskan semua letak tatanan yang berada pada kota bawah air. Simbol itu juga menjelaskan orang yang bisa membuka pusaran air itu adalah orang yang memiliki simbol tato bajak laut, yang tak lain adalah putra dari Hebo atau Raja Bajak Laut. Di sini Ansu mulai curiga dengan Haiseng. Ia bertanya siapa sebenarnya dia. Saat itu ingatan Haiseng mulai pulih. Ia teringat jika sang ayah pernah mengajaknya ke tempat ini untuk menjelaskan rahasia kota bawah laut. Ukiran-ukiran itu pun merupakan karyanya bersama sang ayah dikala ia masih kecil. Wu lalu menjelaskan jika dia adalah seorang bajak laut. Mendengar ini, Ansu sangat kecewa karena orang-orang di pulau Eliksir bermusuhan dengan para bajak laut. Haiseng berusaha menjelaskan jika dirinya adalah anak yang dibesarkan di desa Tanka atau desa nelayan. Mengenai tato yang berada di lengannya ini, ia sama sekali tidak tahu karena lambang ini telah ada semenjak ia kecil. Mendengar ini, Ansu sama sekali tidak percaya. Ia beranggapan kekejaman Hebo telah menyegel pulau mereka dengan kabut iblis. Hal ini membuat penduduk menderita, tak mampu melihat dunia luas.
Orang-orang pulau yang berusaha keluar dari segel kabut iblis itu justru menghilang tak kembali. Ansu akhirnya pergi dengan kemarahan. Haiseng berusaha membujuk, namun Wu justru menjelaskan jika orang pulau ini tidak menerima bajak laut. Wu lalu memberitahu jika Haiseng adalah putra bajak laut tersebut. Haiseng sendiri memiliki nama asli He Dongzeng. Wu juga memperkenalkan nama aslinya adalah Zuo Tian. Dia tak lain merupakan anak buah ayahnya yang selalu menemani dalam setiap peperangan. Zuo Tian sangat senang karena telah menemukan putra dari Raja Bajak Laut. Dia seoranglah yang mampu membuka pusaran air yang terhubung dengan kota bawah laut tersebut. Haiseng lalu berangkat menyusun Ansu, tapi semua penduduk pulau saat ini ditawan kelompok bajak laut. Kakek Ansu pun dibunuh. Haiseng mencoba mendekati, namun dihalangi Wei. Tak lama kemudian, Zuo Tian datang menyalahi semua kelompok bajak laut karena berbuat semena-mena. Ternyata para bajak laut tunduk kepada Zuo Tian. Di sini terungkap jika orang yang mengirim pesan itu adalah Zuo Tian sendiri. Dia adalah ketua mereka yang menyamar di pulau ini mencari keberadaan kota bawah laut. Di sisi lain, Ansu menangisi kematian kakeknya. Ia merasa sangat dikhianati mereka. Saat itu terjadi ketegangan kedua kelompok. Zuo Tian lalu menghentikan mereka. Ia juga mengajak semua kelompok bajak laut ke kapal untuk mencari tempat pusaran air tersebut. Di sana terlihat Haiseng enggan menuruti perkataannya. Haiseng lalu mencoba mendekati Ansu, tapi orang-orang di pulau tidak terima seorang bajak laut. Haiseng terus mencoba mendekati. Lemparan anak batu mengenai tubuhnya. Ternyata anak kecil itu pun tak sudi juga untuk melihatnya. Haiseng merasa sedih. Ia lalu memutuskan bergabung dengan para bajak laut tersebut. Di dalam kapal, Zuo Tian menjelaskan jika lempengan emas yang ditemukan Haiseng itu merupakan bagian dari zirah besi yang digunakan ayahnya Haiseng. Haiseng lalu bertanya bagaimana ayahnya bisa mati. Mereka berdua sejenak terdiam. Zuo Tian lalu menjelaskan jika semua orang di kapal ini atau para bajak laut yang telah membunuhnya karena mereka beranggapan telah dikhianati sang raja. Haiseng meminta diperjelas masalah ini. Zuo Tian lalu bercerita, di saat mereka dulu mencari kota bawah laut, banyak rekan menjadi korban. Akan tetapi, setelah menemukannya, Hebo justru ingin menghancurkannya. Hebo berpendapat, jika ini semua demi kedamaian dunia. Mereka lalu berpikir, jika para bajak laut tak kenal yang namanya kedamaian. Membakar, membunuh, merampas adalah takdir dari bajak laut. Dengan kekuatan yang ada pada kota bawah laut itu, mereka bisa melindungi diri. Akan tetapi kota itu telah dihancurkan. Dari itu, para anak buah bajak laut memaksa ayahnya untuk mengatakan kota tersembunyi tersebut. Namun Hebo justru tak ingin memberitahu. Mereka semua merasa telah dikhianati dan akhirnya membunuh sang raja. Mendengar ini, Haiseng teringat di mana semua orang membencinya karena lambang tato ini. Semua orang yang dicintai menjauh karena dia seorang bajak laut. Hal yang paling menyedihkan dirasa adalah kenapa mereka para bajak laut meninggalkannya tumbuh besar di desa Tanka. Saat ini, Haiseng dalam kekosongan. Ia tak ingin menjadi orang jahat. Begitu juga dengan orang bajak laut. Ia lalu berteriak sekencang mungkin dan tak disangka kekuatannya mampu memecahkan akuarium di belakangnya. Mei mencoba bertindak, namun dihalangi Zuo Tian. Zuo Tian menjelaskan, tak ingin jadi bajak laut pun tak apa, tetap saja tak ada orang yang mau menerimamu. Hanya dengan kekuatan kota bawah laut, dunia bisa dikuasai. Dari itu, kekuatan ini dibutuhkan untuk dibuktikan kepada mereka semua. Tampaknya, Zuo Tian berhasil mempengaruhi Haiseng. Ia lalu berkata akan membuka pusaran air raksasa tersebut. Di sisi lain, Ansu menjumpai penduduk Tanka. Di sana ia berjumpa dengan ayah angkat Haiseng ternyata masih hidup. Tujuan Ansu ke sini ingin meminta kepada Haiseng agar kabut iblis yang menyegel pulau itu dibuka, karena cuma dia seorang yang mampu. Ansu berkata, sebelum kematian kakeknya pernah berpesan agar suatu saat ia mampu melindungi orang-orang di pulau itu. Namun karena kabut iblis itu, banyak orang pulau menjadi korbannya. Dari itu, demi memenuhi keinginan sang kakek, ia datang ke sini.
Mendengar penjelasan Ansu, Erzu sempat tak ingin mengambil resiko untuk menemukan Haiseng. Di saat inilah Hailong bercerita mengenai awal dia menemukan Haiseng dalam kondisi parah di tengah kebakaran. Begitu juga di saat Erzu dan Dafu ketika dalam ancaman para bajak laut. Ternyata luka di bagian tubuh Hailong ini merupakan akibat menolong mereka semua. Hailong sendiri menyinggung jika Haiseng juga sama seperti mereka yang tumbuh besar di desa Tanka. Hailong tak mau tahu mengenai lambang tato yang ada pada lengan Haiseng. Saat ini juga ia memutuskan untuk mencari Haiseng dan membawanya pulang. Tak mesti harus ditinggalkan dalam posisi yang sulit. Mendengar ini, semua tak ada yang berani bicara dan bernafas. Mereka semua menyadari kesalahannya kepada Haiseng, tak terkecuali Ansu seorang. Di lain scene, saat ini tampak lokasi kota bawah laut telah ditemukan. Akan tetapi mereka terlebih dulu harus membuka pusaran air raksasa yang menghubungkan kota tersebut. Dengan kekuatan yang telah diwarisi itu, Haiseng memulai ritualnya. Suasana cerah berubah dengan kabut hitam. Perlahan air laut mulai membentuk pusaran raksasa. Para bajak laut akhirnya bersenang karena akan menemukan kota legendaris tersebut. Kapal mereka juga mulai terbawa pusaran itu. Namun beberapa waktu kemudian, teman-teman Haiseng dari desa Tanka datang menjemputnya. Saat itu Mei menghalangi mereka. Pertarungan pun terjadi. Melihat ini, Haiseng meminta mereka semua berhenti. Ia lalu bertanya tujuannya untuk datang. Erzu dengan rasa bersalah menjelaskan, namun Haiseng saat ini bukanlah seperti dulu yang mereka hina. Suara lalu memanggilnya. Ternyata itu adalah Ansu bersama orang-orang desa Tanka. Mereka bekerja sama menemukan Haiseng. Namun Haiseng berkata jika dia adalah Hai Dongzeng, putra Raja Bajak Laut yang selama ini mereka benci. Mendengar ini, Ansu menyadari kesalahannya. Namun sebelum kematian kakeknya pernah berpesan jika kabut itu adalah segel yang digunakan Hebo semata-mata untuk melindungi kota bawah laut yang ingin dirampas oleh bajak laut yang jahat. Dari itu, Hebo bukanlah orang yang jahat, akan tetapi anak buahnya yang rakus ingin menguasai dunia. Bukan itu saja, kata dari Hailong ayah angkatnya juga memiliki kesamaan dengan kakeknya. Mendengar ini, Haiseng terlihat acuh tak yakin. Ansu lalu berkata jika Zuo Tian telah mempengaruhi dirinya. Tak lama kemudian, Hailong ayah angkatnya datang. Haiseng tak yakin ayah angkatnya masih hidup, karena waktu itu dengan jelas ia melihat monster itu telah memakannya. Hailong kemudian menjawab jika monster itulah yang membantu dan membawanya ke permukaan. Tampak mereka senang. Haiseng lalu menunjukkan lempengan emas tersebut. Hal ini menandakan dia telah mampu menjadi seorang nelayan yang diharapkan sang ayah. Mereka dengan senang berniat pulang membawa keberhasilan. Namun tiba-tiba suara tembakan dor mengenai Hailong. Ternyata pistol ini mirip dengan pistol emas yang digunakan orang bertopeng dikala membunuh ayahnya dulu. Haiseng akhirnya teringat di kejadian waktu itu. Pertarungan di atas kapal mulai memanas. Sambil menggunakan alat selam, Huo Tian mengakui jika dialah pelaku dan orang yang membunuh Raja Bajak Laut alias ayah Haiseng. Huo Tian akhirnya berangkat lebih dulu menuju kota bawah laut tersebut. Sedangkan di atas kapal masih terjadi pertarungan. Kapal kini mulai terombang-ambing pusaran air. Haiseng lalu meminta teman-temannya membawa sang ayah pergi lebih dulu. Di lain sisi, Ansu bertarung menghadapi Mei, namun ia kalah. Di saat seperti ini, Haiseng datang membantu. Tanpa ia sadari, kekuatannya mampu menghalangi Mei, namun Mei justru meremehkan kekuatannya. Mei lalu mencoba menyerang, namun tiba-tiba monster itu muncul dan memakannya. Ternyata monster itu jinak kepada Raja Bajak Laut dan keturunannya. Monster itu penunggu kota bawah laut yang kemunculannya terjadi sewaktu-waktu. Haiseng menyadari jika Huo Tian akan mengambil kekuatan besar yang terdapat di kota bawah laut ini. Dengan segera, ia melompat ke air di tengah ganasnya pusaran itu. Tubuhnya terombang-ambing dan akhirnya tiba di kota ini. Ternyata, di tempat ini terdapat bangkai kapal yang banyak. Tebing-tebing tampak dikelilingi air.
Dari kejauhan, Haiseng melihat cahaya keemasan. Dan memang benar, jika itu adalah Wotian yang berdiri di tengah kolam emas. Emas itu pun terlihat bergerak menutupi tubuhnya, seakan membentuk armor dengan kekuatan yang besar. Wotian lalu menjelaskan, jika Raja Bajak Laut pernah melakukan hal ini, lantas mengapa ia justru ingin menghancurkan tempat ini? Haiseng lalu menjawab, karena ayahnya hanya ingin menggunakan kekuatan ini untuk melindungi orang lain, dan ia tak mau kekuatan ini jatuh ke tangan orang jahat seperti dirimu. Mendengar ini, Wotian marah dan menunjukkan kekuatan barunya. Air itu mulai membeku. Semua orang di kapal itu pun merasa kedinginan. Pusaran itu terhenti, dan kapal itu juga seperti terperangkap. Haiseng berusaha bangkit dan ingin menghancurkan pusat kekuatan tersebut. Ternyata kekuatan besar itu berada pada pilar batu tersebut. Haiseng berusaha sekuat tenaga menghancurkan. Wotian yang melihatnya malah mengejek jika dia bodoh persis ayahnya. Wotian dengan kekuatan lalu menyerang yang membuat Haiseng terlempar sejauh mata memandang. Ia lalu melihat lempengan emas baju zirah sang ayah. Terlihat Ansu mencemaskan keadaannya. Tak lama kemudian, lempengan itu mencair. Retakan emas mulai aktif dan mengalirkan kekuatan di tangan Haiseng. Haiseng yakin dengan kekuatan ini mampu menghancurkan pilar tersebut. Perlahan ia mulai bangkit. Satu persatu penghalang yang dibuat Wotian dihancurkan. Wotian sendiri bingung melihat cairan emas yang mulai menghilang dan berpindah. Wotian tak terima semua ini. Kini harapan semua orang akan menjadi kenyataan. Dengan segera, pilar batu itu pun dihancurkan. Segel kabut itu pun terlepas. Keadaan membaik seperti sedia kala. Sedangkan Wotian mati tertimpa reruntuhan pilar batu tersebut. Semua orang selamat dan telah naik ke permukaan. Hanya Haiseng seorang tak terlihat. Ansu panik dan menangis melihat Haiseng tak ada di sana. Tiba-tiba Haiseng muncul dan membuat semuanya senang. Kini zirah emas sang Raja Bajak Laut terpampang yang menandakan nama baiknya diakui semua orang. Dan film pun selesai.